ada info katanya nanti tarifnya itu akan naik. Memang disebutkan bahwa per 1 April 2022 tarif PPN itu akan naik menjadi 11%. Jasa kesehatan, jasa pendidikan, kebutuhan pokok itu kan dulu katanya mau dikenakan PPN. Apakah itu jadi atau enggak gitu? Oh, sampai saat ini jasa pendidikan, jasa kesehatan itu masih negatif list dari PPN. Jadi belum ada aturan yang mengenakan PPN untuk jasa kesehatan, jasa pendidikan, ataupun untuk bahan kebutuhan pokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua para pemirsa Beruga Talk Show Berbincang Ruang Pajak KPP Pratama Mataram Barat. Di pagi hari ini berjumpa lagi dengan saya, nama saya Wisnu Andi Triantoko, bersama tamu yang hadir kali ini adalah Mas Doni Purnomo Sidik. Kali ini kami di Beruga ini akan menyampaikan berbincang mengenai materi di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang mana banyak bab atau chapternya terkait tema-tema yang diatur. Kali ini sebelum kita masuk ke inti acara, ada baiknya kami berdua melepas masker karena menggunakan masker adalah bagian dari prokes dan menjaga jarak. Nah, supaya perbincangan atau dialog kita lebih cair, ada baiknya kita buka masker terlebih dahulu dengan tetap menjaga jarak. Oke. Di sini Mas Doni sebagai penyuluh pajak di KPP Mataram Barat. Di sini kami pengen tahu sih, Mas, terkait Undang-Undang HPP itu, apalagi ada yang terkait langsung dengan masyarakat nantinya. Di sini yang kita mau bicarakan itu adalah mengenai PPN. Katanya itu ada info katanya nanti tarifnya itu akan naik, dan bagaimana sih nanti kelanjutannya di masyarakat, terutama pada pihak-pihak yang terkait langsung dengan PPN ini, apa istilahnya PKP, pengusaha kena pajak. Ya, gimana, Mas? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, nah di bagian PPN, jadi di tentang PPN itu memang disebutkan bahwa per 1 April 2022 tarif PPN itu akan naik menjadi 11%. Nah, itu berlaku untuk semua barang kena pajak, jadi 11%. Mekanismenya mungkin untuk sementara, untuk saat ini kita masih menunggu peraturan pelaksanaannya, seperti peraturan Menteri Keuangannya, dan nanti mungkin ada update aplikasi dari di e-faktur itu yang untuk PKP, itu yang untuk kita membuat faktur pajak itu mungkin nanti akan ada update aplikasinya seperti itu. Tapi tarif tersebut sudah efektif berlaku per 1 April 2021 sambil kita menunggu peraturan pelaksanaannya, kurang lebih seperti itu. Oh, jadi tarif 11% atau naik 1% dari tarif sebelumnya 10% itu nanti berlaku 1 April 2022. Oke, kemudian apakah ada pengaturan lain terkait PPN ini di dalam implementasinya, Mas, selain kenaikan tarif? Selain kenaikan tarif sih, kalau yang mekanisme lainnya itu masih sama, seperti ada tarif-tarif tertentu yang nilai lain dan sebagainya untuk
misalnya untuk apa namanya kayak jasa pos, jasa pengiriman barang itu dan tarif ekspor itu masih tetap berlaku sebagaimana mestinya. Jadi tidak di undang-undang ini tidak ada perubahan. Jadi di undang-undang ini hanya mengubah tarif dasarnya yang dari 10% menjadi 11%. Dan untuk yang lainnya masih mekanismenya sampai masih sama seperti biasa sampai ada peraturan lanjutan yang perubahannya. Kalau mungkin ada perubahan peraturan pelaksanaannya nanti kita tunggu peraturan Menteri Keuangannya untuk lebih lanjutnya. Oh, jadi sampai sekarang peraturan teknisnya dalam ini belum keluar ya, untuk peraturan Menteri Keuangannya? Sampai sekarang kita masih menunggu mekanismenya, peraturan teknisnya. Yang sudah pasti adalah tarifnya. Untuk sementara ini yang sudah pasti itu adalah tarifnya dari 10% menjadi 11%. Berarti kalau untuk dalam penerbitan faktur pajak itu apakah sudah langsung otomatis berubah atau bagaimana, atau ada update aplikasi untuk para PKP ini kalau mau bikin faktur? Nah, kalau selama ini kan mekanismenya jadi di e-faktur itu sudah jadi dia otomatis tarifnya 10%, ya, 10%. Gitu. 10% gitu. Nah, kemungkinan nanti akan ada update aplikasi. Sekarang kan masih aplikasinya 3.1 ya. Mungkin nanti ada update aplikasi 3.2 dan nanti itu mungkin kita tunggu saja. Jadi kemungkinan akan update aplikasi itu bersamaan dengan adanya peraturan pelaksanaannya. Biasanya kantor pusat itu mengeluarkan aplikasi bersamaan atau setelah adanya peraturan pelaksanaan. Jadi PMK-nya biasanya peraturan pelaksanaan itu bisa peraturan pemerintah atau peraturan Menteri Keuangan seperti itu. Jadi nanti kalau update aplikasi apakah wajib pajak itu seperti biasa download dulu di Enova seperti itu? Ya, nanti bisa download biasanya di pajak.go.id. Ya. Nah, di situ nanti ada pilihan semua aplikasi bisa di-download di sana di pajak.go.id. Di sana sudah ada downloadnya, terus manual usernya. Jadi gimana caranya untuk kita mengupdate aplikasi. Tapi kalau memang ada kesulitan, kita juga buka buka ini layanan konsultasi. Bisa ke kantor pajak, ke layanan konsultasi untuk menanyakan update aplikasinya seperti apa, seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi nanti para pengusaha ini tidak usah khawatir ya terkait update aplikasi, karena akan ada update terus. Sampai sekarang nggak usah khawatir juga mungkin karena aturan pelaksanaan masih belum keluar, jadi pakai aja aturan pelaksanaan yang seperti biasa yang masih berlaku seperti itu. Oke, kira-kira ada informasi apa lagi nggak nih dari Undang-Undang HPP ini terkait PPN yang akan langsung mengena ke masyarakat? Apakah ada terkait jasa kesehatan, jasa pendidikan, kebutuhan pokok itu kan dulu katanya mau dikenakan PPN. Apakah itu jadi atau enggak gitu? Oh, sampai saat ini jasa pendidikan, jasa kesehatan itu masih negatif list dari PPN. Jadi belum ada aturan yang mengenakan PPN untuk jasa kesehatan, jasa pendidikan ataupun untuk bahan kebutuhan pokok yang lain dan yang lainnya. Jadi untuk itu kita sebagai masyarakat jangan terlalu khawatir. Kalau ada pertanyaan bisa langsung telepon ke kantor pajak atau ke 1.500-200 ke Krim Pajak untuk menanyakan hal-hal yang mungkin ada hal-hal mengenai pajak yang masih menjadi unek-unek di hati sahabat pajak semua. Jadi bisa langsung telepon ke kantor pajak atau bisa datang langsung ke bagian konsultasi atau bisa ke 1.500-200 untuk menanyakan peraturan-peraturan pajak terbaru. Jadi biar kita tidak simpang siur di masyarakat seperti itu.
Oke deh, makasih Mas Doni atas penjelasannya terkait Undang-Undang HPP bagian PPN. Semoga ini dapat menjawab kebingungan teman-teman semua, sahabat pajak, sobat pajak, kawan pajak. Jadi yang bisa saya simpulkan adalah kenaikan tarif pajak dari PPN dari 10% menjadi 11% akan berlaku per 1 April 2022. Kemudian untuk jasa-jasa pokok, kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan itu masih tidak dikenakan pajak, masih sebagai negatif list. Jadi sahabat pajak, sobat pajak, kawan pajak ya masih jangan terlalu khawatir. Oke, terima kasih atas kehadirannya di Beruga Tech Show. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari sobat pajak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.